Aktivitas desak pembangunan lampu dan tribun Stadion Joyokusumo jelang Liga 2 pada November mendatang. Polisi ungkap pemalsuan data elektronik aktivasi kartu seluler dengan cara pencurian data pribadi dari internet. Jelang Piala Dunia U20, renovasi Stadion Manahan dikebut lantaran berkurangnya jatah jumlah stadion penyelenggara Piala Dunia U20. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkapkan kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE terkait pencurian data pribadi yang digunakan untuk mengaktifkan kartu perdana seluler. Tersangka mendapatkan data pribadi melalui pencarian di internet untuk mengaktifkan kartu perdana. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar praktek pencurian data pribadi yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial KA, 26 tahun asal Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. KA yang memiliki konter seluler tersebut mengaktifasi kartu perdana atau SIM card dan dijual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain, berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang didapat di internet. Tersangka ditangkap di rumahnya bersama barang bukti modem pool dan ribuan kartu perdana atau SIM card yang sebagian besar sudah teraktivasi. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran kartu perdana yang menggunakan identitas palsu, di mana korban merasa tidak pernah memberikan identitas terhadap nomor kartu tersebut. Untuk modus yang digunakan tersangka, yakni membeli kartu perdana melalui online, kemudian melakukan aktivasi dan registrasi kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan orang lain, menggunakan alat modem pool. Kartu perdana yang sudah diregistrasi secara palsu oleh tersangka dijual di seluruh wilayah Jawa dan Sumatera. Ada sekitar 3.000 lebih kartu perdana yang disebar dengan omset 15 juta rupiah per bulan. Cari-cari informasi dari online. Lulusan apa tuh, Mas? Lulusan SMA. Oke, terkait dengan Telkomsel enggak? Tidak hanya Telkomsel. Karena penjualannya mudah. Tersangka telah melakukan aktivitas ilegal ini sejak tahun 2020 dengan mendapatkan pengetahuan secara otodidak melalui internet. Bersama dengan pelaku, petugas juga mengamankan sekitar 1.000 kartu perdana Telkomsel berbagai jenis yang sudah diaktifasi dan siap diedarkan. Selain itu masih terdapat sekitar 4.700 kartu yang belum sempat diaktifasi. Dan registrasi kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain dengan menggunakan alat modem pool, ya. Kemudian kartu-kartu perdana tersebut yang telah diregistrasi secara palsu disebarkan dan distribusikan, dijual, ya, ke seluruh wilayah Jawa dan Sumatera. Kegiatan ini berlangsung semenjak tahun 2020. Ada sekitar 3.000 lebih kartu perdana yang telah tersebar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, pelaku juga terancam terkena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, buntut dari kasus penggajalan ATM beberapa waktu lalu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menghimbau warga masyarakat di Kota Solo untuk selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan transaksi di mesin ATM. Seperti inilah video yang memperlihatkan seorang wanita terekam kamera CCTV
yang tengah melakukan transaksi di salah satu minimarket yang ada di kota Solo. Namun saat melakukan transaksi, tiba-tiba saja kartu ATM wanita tersebut tertelan dan tak bisa digunakan kembali. Kasus inilah yang baru saja dibongkar oleh Satreskrim Polresta Solo beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 tersangka dengan peran yang berbeda-beda. Untuk menghindari dan mengantisipasi agar kasus serupa tak terulang kembali, Polresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menghimbau kepada warga masyarakat yang hendak melakukan transaksi, baik itu tarik tunai ataupun yang lainnya. Mereka diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati dengan situasi yang ada di sekitar lokasi. Kami menghimbau dari kasus tersebut kepada masyarakat, jika masyarakat akan mengunjungi ATM, pastikan anjungan tunai mandiri yang Anda kunjungi itu dalam keadaan yang aman. Artinya tidak ada orang samping kanan yang berjarak dengan Anda sehingga tidak bisa menyaksikan saat masyarakat melakukan transaksi di ATM. Utamanya PIN. Kenapa? Karena modus mereka adalah mereka tidak sendiri. Pasti ada 1, 2, atau 3. Yang kita tangkap 3 orang. Yang satu berpura-pura membantu jika ada kesulitan. Yang kedua memperhatikan nomor PIN-nya sehingga saat Anda masyarakat mengakses PIN hendaknya betul-betul tertutup. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertransaksi di mesin ATM dan selalu menjaga kerahasiaan PIN ATM masing-masing. Apabila mengalami masalah, pihaknya menghimbau masyarakat agar langsung menghubungi call center dari bank yang bersangkutan dan jangan mudah terpengaruh dengan orang lain yang tiba-tiba saja menawarkan bantuan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menyusul pernyataan FIFA yang akan mengurangi jatah jumlah stadion penyelenggara Piala Dunia U20 menjadi 4 lokasi, dalam hal ini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berjanji akan segera menyelesaikan renovasi Stadion Manahan Solo. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berjanji akan segera menyelesaikan renovasi Stadion Manahan Solo. Hal itu menyusul pernyataan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang akan mengurangi jatah jumlah stadion penyelenggara Piala Dunia U20 menjadi 4 lokasi. Sebelumnya FIFA memberi jatah 6 lokasi, salah satunya adalah Stadion Manahan Solo. Gibran sendiri menjelaskan sebelumnya renovasi dan perbaikan Stadion Manahan sudah maksimal, termasuk masalah penerangan di sekitar kawasan stadion. Namun demikian, Gibran berjanji akan segera melakukan perbaikan yang menjadi catatan FIFA tersebut. Sebelumnya FIFA menganggap bahwa lampu penerangan di sekitar kawasan Stadion Manahan masih minim, antara lain di titik pintu F, A, dan B. Hal itu disampaikan perwakilan FIFA beberapa waktu lalu dalam melakukan inspeksi atau pengecekan di Stadion Manahan Solo. Dalam hal ini Gibran juga meminta agar nantinya percepatan renovasi ini dapat dikoordinasikan dengan berbagai pihak, dengan meminta PLN agar dapat membantu terkait penerangan yang ada di Stadion Manahan Solo. Semua. Ya, tidak apa-apa. Kita kan sebagai tuan rumah harus komitmen untuk memenuhi fasilitas. Ini juga sebagai ya pokoknya kita siapin semua. Kan kita udah komitmen jadi tuan rumah kan ya harus siap. Gibran menegaskan bahwa upaya yang dilakukan ini harus maksimal agar Stadion Manahan Solo bisa terpilih dan dapat digunakan sebagai lokasi ajang Piala Dunia U20 mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa.
Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Pativasi gelar seluaran aksi di sebelah selatan DPRD Kabupaten Pati. Aksi ini menyuarakan aspirasi terkait pembangunan lampu dan tribun Stadion Joyokusumo jelang Liga 2 pada November mendatang. Pativasi gelar aksi penuhi selatan gedung DPRD Kabupaten Pati, sembari menyanyikan yel-yel. Beberapa patifosi tampak membawa kain bertuliskan Persipa wajib main di Pati, serta tuntaskan reformasi stadion. Usai melakukan aksi di selatan gedung DPRD, para anggota patifosi juga bergerak menuju ke halaman gedung DPRD dengan menyerukan beberapa tuntutan. Mereka mendesak pembangunan stadion serta lampu di Stadion Joyokusumo jelang diselenggarakannya Liga 2 pada November mendatang. Usai menggelar aksi, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin dan Wakil Ketua 1 Joni Kurnianto menemui massa untuk membahas tuntutan dari patifosi tersebut. Seruan aspirasi yang diwakilkan oleh Dian Dwi Budianto selaku General Manager Persipa serta Aji Dwi Pramana selaku Ketua Umum Resimen Patifosi, keduanya mengungkapkan urgensi pembangunan lampu stadion serta tribun. Hal ini dikarenakan jikalau pembangunan lampu tak segera dipenuhi, maka Persipa tak dapat main di kandang sendiri. Pemenuhan sarpras berupa lampu stadion ini dinilai juga mempengaruhi Persipa dalam gelaran pertandingan nantinya. Jika tidak bisa berlaga di kandang sendiri, maka Persipa terpaksa harus bertanding ke Jawa Timur untuk berlaga. Patifosi menilai jika hal tersebut terjadi, tentunya dapat berpengaruh pada mental para pemain serta manajemen Persipa. Stadion bisa segera dipenuhi, terutama lampu. Karena nantinya kalau lampu tidak segera dibenahi di tahun 2023, ancaman Persipa adalah bisa menjadi tim yang musafir. Kalau musafir kemudian mendapat poin kesulitan, akhirnya degradasi. Itu yang tidak kita harapkan. Intinya itu yang paling urgent adalah lampu segera diadakan. Seruan permintaan patifosi ini mendapat dukungan dari Ketua DPRD dan Wakil 1 DPRD Pati. Nantinya pengawalan akan dilakukan oleh pihak Dewan. Mengingat Stadion Joyokusumo ketika dilakukan asesmen dari PSSI mendapat nilai 68,84. Sedangkan angka ini dianggap lebih tinggi dari Stadion Jatidiri Semarang. Khususnya pimpinan itu tidak usah diragukan kalau untuk Persipa. Memang begitu.
begini yang menjadi persoalannya ya, karena ini menyangkut APBD, tentunya kami dan Pak Joni serta Pak Alfian nanti akan segera melakukan koordinasi dengan Pak PJ Bupati Pati ya, selaku yang mempunyai duit atau mempunyai kewenangan nomor 1 di Kabupaten Pati. Dalam hal ini, Ali Badrudin juga berharap nantinya para Patifosi dapat bertemu secara langsung dengan PJ Bupati Pati terkait pembangunan lampu stadion. Pihaknya juga mengaku siap untuk mengawal dan mendampingi pertemuan antara Patifosi dengan PJ Bupati. Usai menggelar aksi tersebut, Dian Dwi Budianto selaku General Manager Persipa berharap pembangunan lampu stadion tersebut dapat dimulai September mendatang, sehingga pada bulan November 2023 siap digunakan untuk berlaga. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, halaman kelenteng Hotibio disulap menjadi dapur umum yang memproduksi 1.000 nasi kotak setiap harinya. Hal ini dilakukan lantaran masih banyaknya wilayah di Kabupaten Pati yang tergenang banjir. Halaman kelenteng Hotibio yang ada di Desa Patiwetan sudah 6 hari ini disulap jadi dapur umum. Terlihat kepulan asap serta bau masakan tercium harum dari halaman kelenteng tersebut. Hal ini dilakukan lantaran beberapa wilayah di Kabupaten Pati di 48 desa yang tersebar di 9 kecamatan masih tergenang banjir. Kelenteng ini setiap harinya menyiapkan 1.000 kotak nasi dan setiap harinya menghabiskan 1 kuintal beras. Tak hanya itu, setiap harinya kelenteng ini menyajikan makanan dengan menu yang berbeda-beda, yang kemudian disalurkan untuk para korban banjir di wilayah Kabupaten Pati. Kelenteng ini menggandeng Polresta Pati, Kodim 0718 Pati, Brimob, serta Alugoro 410 untuk menyiapkan nasi kotak kepada warga. Sedangkan untuk pendistribusian nasi bungkus ini, setiap harinya tak sama. Hal ini dilakukan agar pembagian dapat menyeluruh ke berbagai wilayah yang tergenang banjir. Kepedulian dari kita-kita ini, kita kerjasama supaya saling seguyup untuk kita bagi semuanya. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa persediaan bahan makanan untuk 5 hari ke depan dapat dipastikan aman. Namun demikian, dapur umum ini juga dapat menerima bantuan bahan makanan dari masyarakat umum yang ingin membantu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.